Kompetisi pelatihan inti jiwa pemula Xuangtang resmi dimulai. Peserta akan berkolaborasi berdasarkan daftar kelompok yang telah ditetapkan sebelumnya. Bekerja sama untuk memburu monster. Mendapatkan kotak emas. Tim peringkat pertama akan menerima hadiah istimewa. Memang pantas Tuan Chu yang membangkitkan jiwa martial tingkat A. Satu tebasan saja sudah bisa mengalahkan serigala monster. Serigala-serigala monster ini adalah monster tingkat 1 paling rendah. Masalah kecil, dengan Tuan Chu di sini. Tim kita pasti akan meraih juara pertama cepat atau lambat. Lin Feng. Cepat datang berterima kasih pada Tuan Chu. Tanpa Tuan Chu, serigala monster tadi sudah memakanmu. Serigala monster itu cukup lemah. Seharusnya bukan lawanku. Namaku Lin Feng. 3 hari lalu aku terdampar di dunia ini di mana manusia dan monster hidup berdampingan. Dan membangkitkan jiwa martial sampah yang disebut orang-orang. Untungnya aku punya sistem wajib bagi orang yang terdampar. Kemampuan martialku sepertinya agak terlalu kuat. Kamu pura-pura apa? Seluruh kota Jiang siapa yang tidak tahu Lin Feng membangkitkan jiwa martial sampah yang bahkan tidak bisa mengangkat botol ayam. Monster tingkat 1 saja bisa menghancurkanmu. Tidak baik. Ini teriakan Raja Serigala Perak monster tingkat 2. Ternyata ada 2 Raja Serigala, jantan dan betina. Kekuatanku saat ini hanya bisa menghadapi 1. Lalu bagaimana dong? Hanya bisa lari dulu. Raja Serigala secepat ini. Bagaimana kita bisa lari? Satu-satunya cara sekarang. Hanya dengan menggunakan makanan untuk mengulur waktu. Raja Serigala kenyang. Kita baru punya kesempatan. Mana kita punya makanan? Monster-monster ini hanya makan manusia. Lin Feng. Sampah sepertimu hidup juga hanya buang-buang udara. Berkontribusi untukku adalah kehormatanmu. Kalian mau mengorbankanku. Mengorbankan satu sampah sepertimu. Menyelamatkan kami berempat sangatlah berharga. Dua kotak emas monster ini. Aku terima. Muncullah Gatling. Dua kotak emas monster tingkat 2. Masih terlalu sedikit. Tidak cukup untuk meningkatkan Gatlingku. Harus terus mencari monster yang lebih kuat. Hanya saja sebelum itu. Orang-orang yang berusaha mencelakaiku. Tidak akan kulewatkan satupun. Tuan, sampah Lin Feng pasti sudah mati. Setelah kita keluar nanti, tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Asosiasi Master Jiwa, kan? Satu sampah. Mati ya mati. Nyawaku jauh lebih berharga daripada dia. Lagi pula, ayahku adalah tetua Asosiasi Master Jiwa Kota Jiang. Siapa yang berani mengurusiku? Tuan Chu memang hebat. Bakatnya kuat. Latar belakang keluarganya juga kuat. Kuat memang kuat. Sayangnya, tidak akan melihat matahari besok lagi. Siapa yang bicara? Lin Feng, kamu tidak mati. 2 Raja Serigala itu kan monster tingkat 2. Dengan kekuatanmu yang sedikit ini, bagaimana bisa selamat? Tentu saja dengan membunuh mereka. Prosesnya, kalian akan segera. Lin Feng, inikah jiwa martial sampah legendarisme itu? Sebuah senapan berat. Benda ini, aku pernah lihat di buku sejarah. Jiwa martial jenis senjata api tradisional. Sama sekali tidak berguna melawan monster. Sudah lama ditinggalkan. Memang sampah. Menurutku, Lin Feng hanya beruntung. Baru bisa lolos dari mulut Raja Serigala. Dengan jiwa martial seperti ini, bisa membunuh Raja Serigala. Bual saja. Lin Feng, apa maksudmu? Menyelesaikan kalian. Hanya dengan 3 peluru. Selesaikan kami. Kau bermimpi. Cukup awal. Lin Feng. Kau berani membunuh mereka bertiga. Kalian ingin mencelakaiku. Aku tidak mati. Kembali untuk balas dendam itu wajar, kan? Tenang. Sebentar lagi kau juga akan menyusul. Berbeda dengan sampah-sampah ini. Ingin membunuhku. Kau bisa mencoba. Teknik jiwa. Asap api tak tergoyahkan. Wujudku ini. Jika terlalu boros energi. Bahkan 2 Raja Serigala pun bisa kuhadapi. Mati di tanganku. Adalah kehormatanmu. Aduh. Jika tebakanku benar, jiwa martial MU ini hanya bisa menyerang dari jarak jauh. Biarkan aku mendekat, mati adalah takdir.
Siapa yang bilang? Gatlingku hanya bisa menyerang dari jauh. Masih berpura-pura pengguna universitas. Lin Feng. Kau tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah tetua asosiasi praktisi jiwa. Bunuh aku. Dia tidak akan membiarkanmu. Seberapa besar sih? Paling-paling ku bunuh juga ayahmu. Dengan kekuatan praktisi jiwa level 5. Membunuh Cujun, praktisi jiwa level 8. Ternyata, semua orang di kota Jiang salah menilaikanmu. Jiang Qiu, putri wali kota Jiang. Putri terpilih yang membangkitkan jiwa marshal pedang SSS. Tak kusangka. Aku masih agak tahayul. Lin Feng. Kau tidak berniat membungkamku, kan? Berikan aku alasan untuk tidak membunuhmu. Kau pikir aku, putri wali kota, akan peduli dengan hidup matinya sampah-sampah ini? Lagi pula, kau pikir aku lemah? Benar juga. Dan dengan statusmu, pasti ada harta pelindung di tubuhmu. Aku tidak bisa membunuhmu. Kau cukup pintar. Bisa membunuh Cujun dengan jiwa marshal level A melewati batas. Jiwa marshal MU. Seharusnya minimal level S. Tidak ada peringkat. Jika kau tak mau bicara, sudahilah. Tapi, kekuatanmu cukup untuk membentuk tim denganku. Bentuk tim. 50 li dari sini. Ditemukan sarang monster level 4. Sekarang para jenius berbakat di arena uji. Berencana membentuk tim untuk berburu monster level 4. Lakukan saja. Kotak emas monster level 4. Cukup untuk meningkatkan gatlingku. Langsung setuju. Jika perburuan berhasil, aku tidak akan mengecewakanmu. Nona Jiang, inilah rekan terakhir kita. Kelihatannya juga biasa saja. Lin Feng, inilah dua rekan lainnya. Yin Yang Xuangsa yang termasyur. Sudah lama mendengar namamu. Maka adik ini menunggu dua kakak membawaku melesat. Kau cukup tahu diri. Nona Jiang bisa memilihmu. Berarti kau juga tidak buruk. Meski tidak sehebat kami berdua, tidak akan terlalu payah. Tidak. Nama Lin Feng ini sepertinya pernah kudengar. Sepertinya orang di kota Jiang yang membangkitkan jiwa sampah juga bernama Lin Feng. Benar, itu aku. Wah, ternyata seorang pemula payah. Nona Jiang, apakah kau salah memilih orang? Lin Feng berbeda dari kabar yang beredar. Nanti kalian akan tahu. Beda apalagi yang bisa ada. Aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Kenapa? Kau meragukan penilaianku? Tidak berani. Semua sudah berkumpul. Mari kita berangkat. Jiwa marshal tingkat S. Aku sangat kuat. Semoga kalian tidak mengusikku. Sistem pernah berkata, gatlingku selain bisa menyerap energi monster untuk naik level, juga bisa menyerap jiwa marshal manusia di atas tingkat S untuk peluru mutasi. Memberi peluru kemampuan khusus. Lin Feng ini lemah saja sudah parah. Membunuh monster pun tidak bersungguh-sungguh. Entah kenapa Nona Jiang merekrutnya. Sekarang masih bisa dimaklumi. Tapi saat berburu monster tingkat 4 nanti, jika dia berani menghambat, aku yang pertama akan membunuhnya. Ini adalah sarang monster tingkat 4, Leopard Kilat. Leopard Kilat. Ternyata masih monster kelas langka. Setidaknya kau masih punya pengetahuan. Leopard Kilat meski bukan monster kuat, tapi energi intinya, bagi kita prajurit jiwa pemula di bawah level 20, adalah suplemen yang bagus. Kekuatan monster tingkat 4, setara dengan prajurit jiwa manusia level 20. Apalagi Leopard Kilat adalah yang terbaik di antara monster tingkat 4. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Kenapa dua pria terus menatapku? Prajurit jiwa level 5. Entah kenapa Nona Jiang menyukai sampah sepertimu. Kami berdua adalah prajurit jiwa level 10. Kekuatan Nona Jiang tidak diketahui, tapi pasti lebih kuat dari kami. Hanya kau yang menghambat. Ya sudah, mungkin Nona Jiang melihatku tampan. Kau, cukup. Sekarang bukan saatnya bertengkar. Di antara yang hadir, hanya satu tim yang perlu diperhatikan. Zhongling, Asosiasi Prajurit Jiwa, generasi muda terkuat cabang Xiangcheng.
Jiwa martial SS level Yan Huang. Ini bukan Nona Jiang. Kenapa? Kau juga ingin merebut leopard kilat dariku. Leopard kilat. Aku pasti dapatkan. Hanya dengan orang-orang yang kau ajak ini. Bagaimana? Bahkan ada anak ayam level 5. Jiang Qiu. Kau sudah kehabisan orang. Banyak bicara percuma. Buktikan dengan kekuatan. Asosiasi prajurit jiwa. Sama seperti Chu Jun. Jika berani cari mati. Aku tidak keberatan menyerap jiwa martial SS level. Sial. Leopard kilat sedang memanggil monster bawahannya. Bersiap bertempur. Hanya yang kuat, yang layak mendekati leopard kilat. Peringatan Yan Huang. Rubah raja ikan mendahului. Serang. Hujan pedang es. Menurut informasi, di 4 gua ini adalah 4 keturunan leopard kilat. Berkekuatan monster tingkat 3. Hanya dengan mengalahkan mereka, baru bisa mendekati sarang leopard kilat. Lalu kenapa masih diam? Lakukan dulu. Ketemu leopard kilat, baru masing-masing tunjukkan kemampuan. 5 orang 1 gua. Yin Yang Xuangsa. Kekuatan kalian mengatasi monster tingkat 3 bukan masalah. Bawa Lin Feng bersama. Sial. Harus membawa anak ayam ini juga. Terima kasih banyak. Aku peringatkan. Jika berani menghambat, jangan salahkan aku berbalik tidak kenal. Berdiri jauh. Jangan ganggu kami berdua bertarung. Baiklah. Kak. Ini sepertinya ramuan spiritual tingkat 3. Bunga magnolia. Berguna sekali untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Hanya monster tingkat 3. Berani-beraninya mencari mati. Roda Yin Yang. Di mana bayangan anjing itu? Kemari. Ayo pergi. Ternyata bunga magnolia ramuan spiritual tingkat 3. Tak disangka ada harta karun seperti ini di sini. Serahkan. Serahkan apa? Masih pura-pura tidak tahu. Tentu ramuan spiritual di tanganmu. Ini aku yang temukan. Sudah pasti milikku. Kau hanya jiwa sampah tanpa tingkatan. Untuk apa mengambil ramuan spiritual? Ini tak perlu kau khawatirkan. Kami berdua bersusah payah bertarung melawan monster di depan. Kau malah memungut harta karun di belakang. Cepat serahkan. Atau jangan salahkan kami. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Tidak menyerahkan. Bertarung dengan monster tingkat 3. Mati satu orang lemah sangat wajar kan? Pasti Nona Jiang juga tak akan banyak bertanya. Menarik. Ingin menyerangku. Matilah. Bagaimana? Membunuh dan merampas harta. Rupanya ini jiwa sampahmu. Jiwa senjata api kelas sampah yang sudah tak digunakan ratusan tahun lalu. Nona Jiang benar-benar salah lihat. Bisa memilih sampah sepertimu. Hari ini kau pasti mati. Oh ya, kalau begitu rasakan tembakan membabi buta. Kupikir untuk membunuh nyamuk pun tak cukup. Ini tak mungkin. Bisa menghancurkan roda yin yang kami. Apakah ini benar-benar jiwa sampah? Aku selalu hidup dengan tenang. Kenapa kalian justru memprovokasiku? Kekuatan Ling Feng. Berdiri sendiri. Di atas kami berdua. Sepertinya harus menggunakan jurus itu. Konon jika Yin Yang Xuangsa bekerja sama, mengeluarkan jurus gabungan, tak kalah dari petarung jiwa SS tingkat sama manapun. Apakah ini untuk menghadapiku? Kau cukup berpengetahuan. Bisa mati di bawah jurus ini. Adalah kehormatanmu. Roda hidup mati Yin Yang. Bahkan jika Nona Jiang menghadapi jurus kami ini, paling tidak juga luka parah. Apalagi sampah sepertimu. Cukup menarik. Coba seranganku ini. Kau memiliki kekuatan seperti ini. Kami.
Mati tanpa penyesalan. Pertama kali menyerap jiwa tingkat S. Tak tahu efeknya seperti apa. Baru saja kuserap. Langsung naik ke batu jiwa tingkat 9. Efeknya bagus. Selamat tuan rumah. Berhasil menyerap jiwa Tai Yin tingkat S. Jiwa Tai yang tingkat S. Mendapatkan skill baru peluru penjejak Yin Yang. Bagus. Akhirnya membuka skill baru. Kekuatan naik 1 tingkat lagi. Macan kilat juga milikku. Tidak. Macan kilat ini sudah berevolusi menjadi monster tingkat 5. Kita bukan lawannya. Kenapa Yin Yang Xuangsa dan Lin Feng belum datang? Mereka sudah sampai. Bersama-sama kita masih ada harapan. Lin Feng. Maksudmu? Orang tadi adalah Lin Feng, si jiwa sampah terkenal seantero Jiang Cheng. Kekuatannya bagus. Sama sekali tak kalah dari Yin Yang Xuangsa. Jiang Qiu. Kurasa kau linglung. Sampah seperti itu datang hanya akan jadi beban. Hong Ling. Kita keluarkan seluruh kekuatan. Mungkin masih bisa menahan sampai mereka datang. Aku percaya padamu sekali ini. Gua kuning 9 langit. Manusia dan alam menyatu. Macan kilat ini berasal dari kerajaan mutasi. Lebih kuat dari binatang buas level 5 biasa. Kami jelas bukan lawannya. Mungkinkah? Benar-benar tidak ada cara lagi. Hewan terkutuk. Berani sekali. Binatang buas level 5 ya. Cukup menarik. Tidak sia-sia datang. Inikah Lin Feng, si sampah yang legendaris itu? Satu serangan saja bisa melontarkan binatang buas level 5. Lin Feng, aku tahu kau menyembunyikan kekuatanmu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan si kembar Yin Yang? Keduanya agak lemah. Tersangkut di pinggang dewa. Bahaya. Macan kilat murka dan mengamuk. Binatang buas level 5 yang mengeluarkan seluruh kekuatannya. Bahkan bertiga pun kita bukan lawannya. Lebih baik lari dulu. Lari. Tidak perlu. Lin Feng. Aku akui aku meremehkanmu. Kau memang punya sedikit kemampuan. Tapi pasti bukan lawan macan kilat ini. Binatang buas level 5. Benar-benar sudah melampaui batas kemampuan kita. Mundur adalah pilihan bijak. Lawan atau bukan, baru tahu setelah dicoba. Bukankah jiwa senjata Lin Feng adalah senapan? Kok bisa bertarung jarak dekat juga? Dan bahkan bisa beradu kekuatan dengan binatang buas level 5. Aku tetap meremehkan Lin Feng. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kami berdua pasti bukan lawannya. Lin Feng. Jurus pamungkas. Kebetulan ingin mencoba skill baruku. Peluru penjejak Yin Yang. Lin Feng memang kuat. Sayangnya terlalu sombong. Berani menghadapi serangan terkuat macan kilat secara langsung. Pasti akan terluka. Apa? Lin Feng malah mematahkan jurus pamungkas macan kilat. Lin Feng, terlalu banyak kejutan yang kau berikan padaku. Peluru penjejak yang hebat. Bahkan dilengkapi fungsi pelacakan otomatis. Binatang buas level 5. Sepertinya juga tidak istimewa. Binatang buas level 5. Setara dengan manusia level 25 batu jiwa. Begitu saja binasa. Jika aku tidak salah lihat. Lin Feng baru level 9 kan? Membunuh macan kilat dengan melompati banyak level. Mungkin hanya jenius dengan jiwa senjata tingkat SSS yang bisa melakukannya. Inti binatang buas level 5 memang sulit didapat. Seharusnya bisa meningkatkan kekuatanku cukup banyak. Kristal ini juga barang bagus. Lin Feng, terima kasih telah menyelamatkanku. Terima kasih. Hanya kebetulan saja. Lin Feng, sebenarnya tingkat apa jiwa senjatamu? Bisa kau beritahu aku? Jiwa senjata tipe senapan tradisional sudah lama tidak berguna. Gatling MU ternyata bisa sekuat ini. Sungguh luar biasa. Jiwa senjataku memang tidak memiliki tingkatan. Tapi sekarang tampaknya memang sedikit lebih kuat dari tingkat SS kalian. Ini disebut sedikit lebih kuat. Jelas-jelas mengalahkan dengan telak. Terlalu merendah. Lin Feng,
Karena kau tidak mau memberitahu. Aku juga tidak akan memaksamu. Lin Feng. Aku ingin mengundangmu bergabung dengan keluarga Jiang, Istana Kota. Mengundangku bergabung dengan istana kotamu. Ayahku, wali kota Jiangcheng, selalu menghargai bakat. Jika kau bergabung dengan istana kota, pasti bisa berkembang lebih cepat. Tidak akan mengecewakanmu. Jiang Qiu malah mendahului. Lin Feng, datanglah ke asosiasi master jiwa kami. Perlakuan kami hanya akan lebih baik dari istana kota. Peningkatan Gatling membutuhkan sumber daya tak terhitung. Bergabunglah dengan salah satu kekuatan tersebut. Tampaknya juga pilihan yang tidak buruk. Asosiasi roh master kalian penuh dengan orang-orang tua yang sudah mapan reputasinya. Pergi apa sih? Asosiasi roh master kota Jiang hanyalah cabang. Kalau Lin Feng cukup berbakat, bahkan bisa dikirim ke markas besar untuk dilatih. Istana wali kota kalian bisa menandingi itu. Kompetisi ujian roh master pemula kota Jiang telah berakhir. Peserta yang masih hidup akan dipindahkan ke alun-alun kota Jiang. Cepat sekali berakhirnya. Aku belum puas membunuh iblis. Kalau tebakanku benar, iblis tingkat 5, macan kilat, adalah bos terbesar yang disiapkan penyelenggara untuk ujian ini. Macan kilat mati. Kompetisi pun otomatis berakhir. Kamu yang mengambil kotak emas macan kilat seharusnya juara pertama. Hadiah khusus juara pertama seharusnya cukup bagus. Tenang saja. Kompetisi ini diselenggarakan bersama oleh Istana Wali Kota dan Asosiasi Roh Master. Hadiahnya tidak akan mengecewakan. Kini diumumkan tim juara pertama kompetisi ini. Chu Jun, Bai Sui, Liu Neng, Wang Ba, Lin Feng. Ternyata tim Chu Jun. Walau kemampuan Chu Jun tidak lemah, tapi kompetisi ini ada Putri Wali Kota, Jiang Qiu, dan jenius terkuat Asosiasi Roh Master, Hong Ling yang ikut. Lagi pula Chu Jun membawa Lin Feng yang roh iblisnya cacat. Ini juga bisa juara pertama. Ayah Chu Jun adalah sesepuh Asosiasi Roh Master Kota Jiang. Kamu harus hati-hati. Sesepuh Asosiasi Roh Master. Biasanya Roh Master tingkat berapa? Untuk wilayah Kota Jiang. Minimal tingkat 40. Kenapa kamu tanya ini? Tingkat 40. Setelah aku ambil hadiah, lalu serap metode peleburan sungai emas. Seharusnya tidak sulit. Lin Feng ini jangan-jangan sedang memikirkan cara membunuh ayah Chu Jun. Sekarang persilakan tim juara pertama naik panggung untuk menerima hadiah. Wali Kota Jiang dan Ketua Sima. Dua petarung terkuat Kota Jiang ini memberikan hadiah secara langsung. Iri deh. Sesepuh Chu, putramu Chu Jun hebat. Roh iblis tingkat A bisa meraih juara pertama. Masa depannya cerah. Wali Kota Jiang terlalu memuji. Anak hamba hanya beruntung. Mana bisa menandingi Nona Jiang. Benar. Pulang bisa fokus latih Chu Jun. Terima kasih, Ketua. Mana Tuan Chu? Tim mereka. Kenapa hanya Lin Feng yang naik ambil hadiah? Wali Kota Jiang, Ketua Sima. Saya adalah anggota tim juara pertama. Lin Feng. Saya tahu. Satu-satunya pemilik roh iblis cacat di Kota Jiang. Seorang pemilik roh iblis cacat. Bukannya menumpang keberuntungan anakku. Anakku mana mungkin tidak berhasil. Sesepuh Chu. Tidak usah cari. Tim kami hanya tinggal saya seorang. Mereka berempat kurang beruntung. Tewas di tangan iblis. Apa katamu? Anakku mati. Tim 5 orang. Hanya tersisa Lin Feng. Apa yang terjadi? Bukankah Lin Feng roh iblisnya cacat? Sepatutnya orang pertama yang tewas. Harusnya dia. Kalau Chu Jun sudah tewas. Lalu siapa yang membunuh macan kilat? Saya beruntung. Tidak sengaja membunuh binatang itu. Maksudmu? Kamu yang roh iblisnya cacat dikenal seluruh kota. Kekuatan roh baru tingkat 9. Bisa membunuh iblis tingkat 4, macan kilat. Apa maksud Ketua Sima? Mengintimidasi yang lebih muda. Ketua Sima. Berkelahi dengan seorang junior. Tidak sesuai aturan. Lin Feng, kau baik-baik saja. Baik, belum mati. Terima kasih. Saya hanya menguji junior ini. Wali Kota Jiang tidak perlu khawatir. Ujian. Ujian yang bagus sekali. Utang ini akan kuingat, Lin Feng. Ketua Sima. Si pecundang ini aneh. Sekarang saya sangat curiga. Dialah yang membunuh anak saya. Harap Bapak membela saya. Elder Chu, bicara harus ada buktinya. Tuan Chu adalah anak emas. Saya hanya seorang pecundang. Mana mungkin lawan Tuan Chu? Benar juga. Jiwa pecundang Lin Feng ini. Siapa yang tidak tahu? Mungkin memang beruntung. Baru bisa selamat. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Karena Lin Xiaoyao bisa jadi juara pertama.
Pasti ada jalannya sendiri. Ketua. Cukup. Hanya mati seorang anak. Bisa buat lagi satu. Berteriak-teriak tidak pantas. Lin Xiaoyao. Barusan saya hanya bercanda. Ini hadiah untuk juara pertama kali ini. Terimalah. Kenapa si tua ini berubah sikap begitu cepat? Lin Xiaoyao. Suatu hari bisa datang ke asosiasi jiwa saya. Pergi. Lin Feng. Ini hadiah dari kediaman wali kota. Terimalah. Lin Feng. Tanaman spiritual 5 ekstrim ini. Aku minta pada ayahku lama tidak diberi. Kau untung besar. Ternyata tanaman spiritual level 5. Rumput bintang merah. Lin Feng ini dapat hoki besar. Terima kasih, wali kota. Karena hadiah sudah diterima. Maka hamba mohon diri. Tanaman spiritual level 5. Ditambah tanaman spiritual level 3 sebelumnya. Cukup untuk meningkatkan kekuatanku. QR. Jika yang kau katakan benar. Masa depan Lin Feng pasti tak terbatas. Harus bawa dia ke kediaman wali kota. Tenang ayah. Aku akan berusaha. Tak disangka si tua itu rela memberi kotak emas monster level 6. Dengan benda ini, kekuatanku seharusnya bisa meningkat berkali lipat. Keluar. Gatling. Mendeteksi Gatling menyerap energi besar. Gatling saat ini dapat ditingkatkan. Gatling besi hitam saat ini ditingkatkan menjadi Gatling perak. Kekuatan Gatling perak meningkat 5 kali lipat. Peluru perak memiliki fungsi tembus zirah khusus. Gatling perak yang hebat. Kekuatan jiwaku juga naik ke level 15. Sekarang jika bertemu macan tutul itu, hanya perlu satu tembakan. Siapa? Lin Feng, kembalikan nyawa anakku. Ternyata kau si tua. Sheng Heng, si tua ini menguji kekuatan Gatling perak. Masih ingin kabur. Mimpi. Apakah anakku benar kau bunuh? Ya, aku yang bunuh. Dia ingin membunuhku. Aku bunuh dia wajar, kan? Rakyat jelata. Anakku ingin membunuhmu. Kau harus menerimanya. Kau siapa? Akan kuhancurkan tubuhmu. Memang pantas jadi elder asosiasi jiwa. Memang punya keahlian. Kau pemula level 15. Beresiko di hadapanku. Sial. Aku selalu beruntung. Mungkin hari ini bisa bunuh kalian. Tak heran kota Jiang. Semua orang bilang kau sampah. Ternyata yang bangun adalah jiwa senjata api tradisional yang jelek. Apa ini sampah? Sebentar lagi kau akan tahu. Dengan jiwa sampah sepertimu ini, mustahil bisa mengalahkan anakku. Anakku pasti mati karena tipu muslihatmu. Serahkan nyawamu. Sama seperti jiwa pertarungan pertamaku. Serangan tembakan menyeluruh. Sampah level 15. Berani melawanku langsung. Tak tahu diri. Tidak hanya tidak mundur, malah berani menyerangku. Lumayan menarik. Kekuatan segini. Mau menghancurkan pelindungku. Mimpi. Aku ini pejuang jiwa level 45. 30 level lebih tinggi dari bocah itu. Serangan kecil begini mana bisa melukaiku. Memang peluru yang baru naik level. Punya kemampuan tembus zirah. Kekuatannya cukup bagus. Iblis. Benar-benar iblis. Mungkin para jenius dengan jiwa level 3S tidak akan sampai sejauh ini. Hari ini harus membunuhnya. Kalau tidak, akan jadi masalah besar. Ternyata, perbedaan level masih terlalu besar. Dalam keadaan waspada, peluru biasa sulit melukai petarung sekuat ini. Kekuatan level 45. Cuma segini saja. Mulut keras. Tidak akan menyelamatkan nyawamu. Oh ya, teknik jiwa ketiga. Zirah Gatling. Ini pertama kalinya aku pakai teknik ini. Rasanya kekuatannya jauh lebih kuat. Hanya tampilan saja. Tetap harus mati. Bagaimana mungkin? Sampah level 15. Bisa menahan serangan penuhku. Makhluk apa ini sebenarnya? Baru ini saja kau kaget. Kalau jurus ini. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Kau akan merasakan peluru jarak dekatku.
Level 45. Sepertinya tidak tahan pukul juga. Lin Feng, kau bukan manusia. Terima kasih atas penilaianmu. Aku akan berbaik hati mengantarmu bertemu anakmu. Untungnya baru saja menyerap ramuan dan naik level. Kalau tidak, pasti bukan lawan si tua ini. Teman, sudah lama mengintip. Saatnya keluar. Bagaimana kau menemukanku? Sebelum keluar kota aku sudah tahu. Yang melacakku bukan hanya Chu Xiong. Kau ingin untung dari pertengkaran kami. Usia muda. Pikiran cermat. Kekuatan hebat. Pantasan. Siapa kau sebenarnya? Yin Yang Xuangsa. Kau yang membunuh mereka. Aku ayah mereka. Pasti datang untuk balas dendam. Aku penasaran. Bagaimana kau tahu? Aku bangun jiwa anjing. Di tubuhmu ada bau darah mereka. Kenapa? Susah payah punya dua jenius. Mati begitu saja. Tidak adilnya langit. Mereka ingin membunuhku. Kubunuh mereka. Bukan salah siapa-siapa. Kalau tebakanku benar, kekuatanmu lemah. Melihat pertarunganmu dengan Chu Xiong, aku tahu, hanya bisa menunggu kau lengah. Melepas zirah, baru ada kesempatan serangan mematikan. Sayangnya, sayang sekali. Hidupku jadi tidak berarti lagi. Temani Chu Xiong saja. Li Feng, kamu harus bertahan. Jangan mati di tangan Chu Xiong. Lapor, Nona. Dua mayat ini adalah Chu Xiong dan kepala keluarga Li, Li Laoba. Tidak menemukan Li Feng. Li Feng, sebenarnya berapa besar kekuatan yang kau sembunyikan dariku? Bahkan sesepuh asosiasi jiwa. Bukan lawanmu. Cepat, beritahu ayahku. Aku akan dengan segala cara merekrut Li Feng. Siap. Kau datang untuk membunuhku. Lin Xiaoyong, jangan tegang. Kalau aku ingin membunuhmu, kau tidak bisa kabur. Sesepuh asosiasi jiwamu mati di tanganku. Kau tidak marah. Kekuatan Lin Xiaoyong jauh melampaui bayangan orang tua ini. Nilai seorang sesepuh tidak sebanding denganmu. Apa maksudmu? Dengan kekuatan level 15, mengalahkan Chu Xiong level 45. Meski orang tua ini hidup selama ini, belum pernah melihat keajaiban seperti ini. Kau mengikutiku, layak jadi ketua asosiasi jiwa. Kekuatanmu terlalu hebat. Bukan diriku saat ini yang bisa menggoyahkan. Setelah Hong Ming memberitahukan kondisimu, orang tua ini terus memantaumu. Tadi bahkan jika kau bukan lawan Chu Xiong, orang tua ini akan turun tangan. Mengapa kau melakukan ini? Jujur saja, asosiasi jiwaku, cabang di setiap kota, setiap tahun mengadakan kompetisi generasi muda. Cabang kota Jiangku, kekurangan bakat, sudah terakhir beberapa tahun. Jadi aku ingin meminta Lin Xiaoyu mewakili cabang kota Jiangku, ikut kompetisi. Bisakah aku menolak? Kalau Lin Xiaoyu menolak, maka pembunuhan sesepuh asosiasi jiwaku ini harus kita bicarakan baik-baik. Ada imbalannya. Tentu, asal Lin Xiaoyu setuju. Berhasil atau tidak, orang tua ini tidak akan mengecewakanmu. Ada untungnya, aku lakukan. Lin Xiaoyu, untuk sementara tinggallah di sini. 2 hari lagi kompetisi dimulai. Orang tua ini akan menjemputmu. Lingkungan tempat tinggalnya lumayan. Lebih baik dari kontrakanku. Tempat yang diatur orang tua itu. Kenapa Hong Ling di sini? Ling Feng, siapa yang izinkan kau masuk? Ini tempat tinggal pribadiku. Ketua asosiasimu, yang menyuruhku tinggal di sini. Ada masalah. Ketua yang menempatkan Ling Feng. Mungkinkah ketua ingin aku? Kau tidur di tempat biasa. Aku tidur di sofa saja. Hong Ling,
Ling Feng bukan orang biasa. Kau harus manfaatkan kesempatan. Kesempatan kuberikan padamu. Sisanya terserah dirimu. Kenapa ketua seperti ini? Aku belum pernah pacaran. Tapi Ling Feng sepertinya cukup tampan juga. Ling Feng itu. Kamu tidur di ranjangku saja. Tidur di ranjangmu. Lalu kamu tidur di mana? Bersamaku. Jangan salah paham ya. Kamu datang untuk membantuku. Kembali ke asosiasi kota. Sebagai tamu. Mana mungkin membiarkan tamu tidur di sofa, kan? Benar juga katamu. Kalau begitu kamu tidur di sofa. Aku tidak suka berdua. Agak sempit. Laki-laki liar di dalam. Keluarlah. Ling Feng, sembunyilah cepat. Jangan sampai dilihat orang di luar. Sembunyi apalagi. Malam-malam tidak boleh tidur. Yang di luar itu dari asosiasi roh. Jenius dengan roh tingkat S tahun lalu. Sekarang sudah menjadi roh master level 30. Dan dia adalah penggemarku. Kalau kamu ada di sini, dia pasti akan salah paham. Hei Hu, malam-malam begini. Kamu ke kamarku untuk apa? Hong Ling, kudengar ada laki-laki masuk ke kamarmu. Aku khawatir, datang melihat. Kamu tidak diundang di sini. Pergilah. Siapa kamu? Kenapa ada di ranjang Hong Ling? Malam-malam berisik. Mau tidur tidak sih? Hei Hu, jangan gegabah. Ini diatur oleh ketua Sima. Siapapun yang mengatur. Hari ini aku akan membuatnya. Tidak bisa makan tapi kena pukul. Hong Ling, aku mengejarmu setahun. Tanganmu saja belum pernah pegang. Anak ini berani tidur di ranjangmu. Hong Ling, minggir. Bising. Ling Feng, kamu membuat masalah. Hei Hu sudah mencapai level 30. Kekuatanmu sekarang bukan lawannya. Larilah cepat. Aku akan menghalanginya. Lari. Maaf, tidak ada kata itu di kamusku. Bocah. Siapapun kamu. Hari ini, kamu pasti mati. Hanya anak ayam level 30. Berani mengganggu tidurku. Hei Hu itu roh master level 30. Tumbang dengan mudah. Bocah, kamu serang diam-diam. Aku tidak terima. Tidak terima. Tidak terima ya lanjut. Kamu. Seberapa kuat Ling Feng? Hei Hu di tangannya. Sama sekali tidak bisa melawan. Sekarang tenang, tidur. Kamu tidak boleh tidur. Lumayan bandel. Kenapa? Belum puas dipukul. Kakak, mulai sekarang. Kamu adalah kakak Hei Huku. Ini. Langsung mengakui kakak. Kekuatan roh master level 15. Bisa mengalahkanku. Tanpa kesempatan melawan. Kakak ini. Sudah pasti ku kenal. Kalau hari ini tidak menerimaku, aku tidak akan bangun. Kalau begitu aku tidur di ranjang Hong Ling. Kamu tidak marah. Wanita. Hanya pantas dimiliki yang kuat. Aku tidak pantas. Aku hanya numpang tidur. Bukan hubungan seperti yang kamu pikir. Mengerti. Mengerti. Kakak benar. Hong Ling masih belum pantas untuk kakak. Jangan ganggu aku tidur. Pergi. Ya. Sampai jumpa besok kakak. Jaga baik-baik kakak. Ini sudah selesai. Itu. Hong Ling ya. Aku tidur dulu. Aku suka tidur sendirian. Jangan sampai tengah malam. Diam-diam naik ke tempat tidurku. Ling Feng cepat sekali menyadari. Pikiranku. Mengerikan sekali. Menurut penjelasanmu, kekuatan Ling Feng mampu membunuh melewati batas. Chu Xiong level 45. Benar. Bahkan ada juga Li Shiba level 30. Ayah, menurutmu kekuatan Ling Feng bisakah menyaingi jenius dengan Martial Soul SSS level sama? Ini pun masih kalah. Memang kalah. Tapi, jenius dengan Martial Soul 3S. Yang kalah dari Ling Feng. Ling Feng sekuat itu. Aku pernah melihat di ibu kota. Jenius dengan Martial Soul 3S. Setiap orang adalah anak emas langit. Tapi belum pernah terdengar ada yang bisa melampaui 30 level untuk membunuh lawan. Ling Feng adalah penyimpangan. Kota Jiangku benar-benar melahirkan monster. Tahan. Sudah terlacak Ling Feng. Masuk ke asosiasi Soul Master. Menetap di asosiasi Soul Master. Tempat tinggal jenius nomor 1 Hong Ling. Tampaknya Sima si tua bangka itu masih lebih dulu dariku. Tahu menggunakan siasat wanita cantik. Ayah,
Dari pemahamanku tentang Ling Feng, dia seharusnya belum bergabung dengan asosiasi Soul Master. Mungkin hanya sponsor saja. Kita masih punya kesempatan. Benar juga. Asosiasi Soul Master Kota Jiangku. Pertandingan generasi muda. Sudah bertahun-tahun di peringkat terbawah. Ling Feng mungkin diundang untuk membantu. Ayah, aku segera ke lokasi pertandingan. Setelah pertandingan selesai, akan coba bawa Ling Feng kembali. Kebetulan tahun ini giliran cabang Kota Jiangku menjadi penyelenggara. Saat ini babak penyisihan. Akan ada 4 cabang datang berpartisipasi. Ling Feng, kamu punya keyakinan. Berharap ada yang bisa di tanganku. Bertahan lebih dari 3 detik. Memang pantas jadi kakakku. Gagah perkasa. Orang ini adalah kepala cabang Kota Yun. Di belakangnya adalah jenius nomor 1 Kota Yun tahun ini, Luo Chuan. Sima, tahun ini siap jadi juara terakhir lagi. Benarkah? Omong kosong. Cabang Kota Jiangku. Tahun ini pasti juara pertama. Inikah jenius nomor 1? Cabang Kota Jiangku. Hong Ling Kan. Soul Master level 18. Cukup lumayan. Anak kecil level 15 ini. Dari mana kau cari tumbal? Tumbal. Tidak lama lagi. Kau akan tahu. Erpao. Pertandingan hari ini. Apakah ini hanya menguji kemampuan murni? Atau ada hal lain yang dipertaruhkan? Itu. Ling Feng. Di depan orang lain. Bisakah kau beri aku sedikit muka? Panggil aku ketua. Ini hanya babak penyisihan. Murni pertarungan di atas ring. Jadi, hanya kemampuan yang dilihat. Itu mudah. Langsung bertarung saja. Tak perlu buang waktu. Aku, Ling Feng dari cabang Kota Jiang. Kalian dari beberapa cabang lainnya. Majulah sekaligus. Turun, turun. Apa-apaan ini? Orang nekat. Dia sedang apa? Orang ini, sepertinya dari Kota Jiang, yang terkenal di mana-mana. Ling Feng dengan martial soul sampah. Ternyata, Ling Feng begitu berwibawa. Sima, anak yang kau ajak ini. Otaknya bermasalah ya. Apakah dia tahu apa yang dia ucapkan? Ketua. Apakah Ling Feng agak terburu nafsu? Meski dia kuat, tak mungkin bisa lawan banyak orang sekaligus. Tak tahu diri. Aku juga tak menyangka Ling Feng menggunakan cara ini. Tapi, cara ini memang yang tercepat. Kalau begitu, tindakan anak ini, kau cukup mendukung. Sima, aku peringatkan kau. Pertandingan hari ini, berbagai kekuatan besar, mengirim orang untuk menonton. Bahkan ada orang dari markas besar, mengawasi secara diam-diam. Jika terjadi masalah, kau akan menanggung akibatnya. Kenapa? Tak ada yang berani naik. Sima, kau benar-benar tak mengatur. Mengatur apa? Anak muda punya pemikirannya sendiri. Kalau berani, suruh orangmu juga maju. Ketua, izinkan aku maju. Aku tak suka anak ini. Membunuh ayam tak perlu pakai pedang besar. Tunggu dulu. Akan ada yang menghajar anak itu. Baik. Aku dari cabang Kota Hai. Liu. Gezi. Jika aku tak salah lihat, orang tadi, sepertinya, dari cabang Kota Hai, yang membangkitkan martial soul tingkat SS, seorang jenius. Sekali tendang langsung terlempar. Bukannya dikatakan Ling Feng ini martial soul sampah. Ternyata, anak ini meski sombong, tapi punya kemampuan. Layak aku turun tangan. Tak akan terlalu membosankan. Luo Chuan, kau pergilah. Apa itu jenius sejati? Dia adalah jenius nomor 1 cabang Kota Hai. Luo Chuan. Konon, Luo Chuan membangkitkan martial soul tingkat SS dengan bakat terbaik, termasuk yang paling unggul. Martial soul tingkat SS. Lin Feng, benarkan. Kau sangat angkuh. Kalau tidak angkuh, pantaskah disebut anak muda? Kalau mau bertarung, ayo langsung. Kalau tidak, minggir saja. Baik, kau berhasil membuatku marah. Akan kuperlihatkan padamu. Apa artinya perbedaan yang jauh? Muncullah jasad hitam. Itu memang jasad hitam. Benar-benar luar biasa. Penampilannya memang mengintimidasi. Hanya saja tidak tahu apakah bisa menahan seranganku ini. Sebuah gatling. Memang jiwa tempur sampah. Dengan apa dia bisa menyaingi Luo Chuan? Jasad hitam. Tebas. Turun kau.
Kurang dari 3 detik. Jenius nomor 1 Hai Cheng. Luo Chuan sudah kalah. Tidak masuk akal. Sungguh tidak masuk akal. Memang pantas orang yang kupilih. Terlalu kuat. Sima, dari mana kau dapatkan monster ini? Terlalu aneh. Ini kan butuh biaya besar. Sudah kukatakan. Semua yang tersisa maju bersama. Jangan buang waktu. Pantasan dia angkuh. Angkuhnya ada alasannya. Semua peserta tersisa maju. Sepertinya mereka benar-benar ketakutan oleh Lin Feng. Datangnya tepat. Hemat waktu. Kalian maju bersama saja. Sasaran tembak. Cakupan tembakan. Mereka terlalu mudah dikalahkan. Apa yang kulihat? Sekelompok batu. Hanya butuh 3 detik. Yang penting, manusia batu ini juga bukan orang lemah di pinggir jalan. Mereka adalah jenius dari berbagai divisi. Ini terlalu tidak masuk akal. Iblis. Baru berapa lama? Kekuatannya sudah meningkat begitu banyak. Hong Lian, kau harus manfaatkan kesempatan ini. Setelah pertarungan ini, mungkin wanita di samping Lin Feng tidak akan sedikit. Ketua. Aku akan berusaha. Beritahu kepala keluarga. Kedepannya jika bertemu Lin Feng, harus diperlakukan dengan hormat. Jangan sampai bermasalah. Lin Feng sepertinya belum punya pacar ya. Aku akan perkenalkan putriku padanya. Lin Feng milikku. Jangan ada yang merebut. Selamat untuk divisi Jiang Cheng. Lin Feng meraih juara pertama babak penyisihan. Divisi Jiang Cheng akhirnya bisa angkat kepala. Kamu tidak tahu malu. Menyewa cehat sekuat ini. Siapa yang bisa mengalahkanmu? Kalau kamu mampu, kamu juga sewalah. Ketua, lihat, kenapa ada orang tambahan di atas? Orang ini, sepertinya pernah kulihat di mana. Hei, dari mana datangnya anak aliran ini? Kenapa? Kamu juga mau dipukul? Kamulah anak aliran. Ini namanya gaya. Tidak bisa menghargai. Sudahlah, orang tanpa selera sepertimu tidak akan mengerti. Aku justru tertarik padamu. Kenapa? Mau berkelahi? Ada niat begitu. Dia sepertinya jenius dari markas besar. Dari keluarga Xuan Yuan. Keluarga Xuan Yuan. Keluarga Xuan Yuan, salah satu dari 4 keluarga besar ibu kota. Dari mana datangnya semangat kecil ini? Berkekuatan seperti ini berani menantang Lin Feng. Tak tahu diri. Tak kusangka di kota kecil Jiangcheng bisa bertemu orang semenarik dirimu. Tak sia-sia datang ke sini. Ini adalah level SSS. Roh naga sejati. Apa? Ternyata roh naga sejati level SSS. Inilah jenius sejati. Roh martial level SSS. Sangat langka dan jarang terlihat. Roh SSS MU tak tahu berapa kali lebih kuat. Dan lagi, orang ini ternyata pemilik roh naga yang sudah termasyhur lama. Lin Feng akan kewalahan. Roh naga sejati level SSS. Bisakah Lin Feng mengalahkannya? Bagus. Kau adalah pemilik roh SSS pertama yang kulihat. Aku mulai tertarik. Kau tidak takut. Mengapa aku harus takut? Dari penampilan kekuatanmu tadi, cukup layak jadi lawanku. Oh ya, aku juga sudah tak sabar. Maka bertarunglah. Bisa menahan peluruku. Kau juga tak terlalu lemah. Giliranku. 9 pedang wujud naga. Kau. Hanya segitu. Kekuatanmu cukup baik. Layak kugunakan jurus pamungkas. Naga sejati menghunus pedang. Kalau begitu, aku juga akan perlihatkan padamu. Jurusan sesungguhnya setelah Gatling perak ditingkatkan. Meriam kabut perak. Inikah pertarungan antar jenius? Ini sudah melampaui banyak senior. Siapa yang menang? Xuan Yuan Ce kalah.
Jenius legendaris pemilik roh SSS. Bukan tandingan Lin Feng. Manusia luar biasa seperti ini. Dari mana si tua Sima menemukannya? Kotaku Jiang Cheng. Benar-benar melahirkan jenius yang luar biasa. Wajahku sampai berubah bentuk diinjak. Lepaskan. Maaf. Hanya merasa gerakan ini cukup keren. Kau ini kuatnya agak keterlaluan. Hanya saja. Jangan-jangan Xuan Yuanche akan balas dendam pada Lin Feng. Dengan kekuatan keluarga Xuan Yuan. Mengatasi Lin Feng sangat mudah. Jenius legendaris. Dipermalukan oleh pemilik roh sampah yang dikabarkan. Sangat mungkin balas dendam. Jika keluarga Xuan Yuan ingin mengatasi Lin Feng. Bahkan aku pun tak berdaya. Hanya saja jenius sepertimu. Terjebak di tempat kecil ini sayang sekali. Ikut aku ke ibu kota. Kujamin kau akan sukses gemilang. Katakan saja. Jangan sok akrab. Tapi ibu kota memang tempat yang bagus. Konon ibu kota dipenuhi jenius tak terhitung. Kesempatan bertebaran. Cocok untuk berkembang. Wasit. Wasit mana? Dengan kekuatan saudaraku Lin Feng ini. Wajahku hampir rusak dibuatnya. Buat apa lagi bertanding? Cepat umumkan. Ya. Kompetisi besar cabang sekolah sastra. Cabang Jiang Cheng. Lin Feng juara pertama. Lin Feng. Ini hadiah juara pertama kompetisi ini. Dan sumber daya yang kujanjikan pribadi. Terima kasih. Lin Feng. Pertama kali bertemu. Sudah kuduga kau bukan orang biasa. Hanya tak kusangka. Kau begitu cepat akan berkembang di Jingdu. Apakah kau akan kembali? Jika kau kembali, Jiang Cheng selalu menyambutmu. Mungkin akan kembali. Sudahlah Lin Feng. Waktunya hampir habis. Mari kita berangkat. Selamat tinggal semuanya. Beberapa orang ditakdirkan untuk terbang tinggi bagai naga. Tempat kecil seperti kita ini. Tidak akan bisa menahannya. Mengapa kau membantuku? Aku bahkan memukulmu cukup keras. Sebenarnya. Kita adalah tipe orang yang sama. Cukup kuat, cukup tampan, cukup sok, dan lagi. Potensimu jauh lebih besar dariku. Ini dariku. Bisa dibilang semacam investasi. Investasi. Maka kau berinvestasi pada orang yang tepat. Keuntungan tinggi. Membiarkan anak ini tanpa peringkat Martial Soul. Belajar di Akademi Tianwuku. Akademi Tianwuku adalah akademi martial soul terbaik di ibu kota. Yang bisa belajar di sini. Semua adalah bakat-bakat pilihan langit. Minimal martial soul level double S. Paman Li, kehebatan Akademi Tianwu. Tentu saja aku tahu. Tapi tenang saja. Saudaraku ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Kepala Departemen Li. Halo. Namaku Lin Feng. Martial soul tanpa peringkat. Tidak berarti tidak hebat. Maaf kalau terus terang. Dalam level yang sama. Tidak ada satupun murid di akademimu yang bisa menjadi lawanku. Apa yang kau bicarakan, anak muda? Saudara, kau belum menunjukkan kemampuanmu sekarang. Harus rendah hati. Meskipun kamu, Xuan Yuanze, setiap tahun menyumbangkan sumber daya ke akademi. Punya kuota rekomendasi. Tapi Martial Soul anak ini membuatku sangat sulit. Aku akan pulang dan beritahu ayahku. Tahun ini akan menyumbang satu gedung lagi untuk akademi. Lin Feng, selamat datang bergabung. Paman Li, kau terlalu realistis. Kalau tidak menyumbang gedung, kau tidak setuju ya? Gedung apa lagi? Aku hanya suka membina bakat. Memang pantas keluarga Xuan Yuan. Hidup orang kaya. Begitu sederhana dan tanpa kekhawatiran. Tapi hutang budi ini menjadi semakin besar. Hari ini, perkenalkan seorang teman baru. Lin Feng. Mari kita beri tepuk tangan. Lin Feng. Ini adalah kelas elit akademi. Hanya ada 10 murid. Di dalamnya setiap orang adalah bakat langit dengan Martial Soul 3S. Jangan bilang aku tidak baik padamu. Semangatlah, pemuda. Lin Feng. Tidak pernah dengar nama ini di ibu kota. Martial Soul MU apa? Level berapa? Gatling. Tidak ada level. Apa? Martial Soul senjata kelas sampah. Bagaimana kau bisa masuk? Sejak akademi didirikan. Ini pertama kalinya aku dengar. Orang seburuk ini bisa masuk. Jalur belakang ya? Benar. Jalur belakang.
Kalian para Soul Master biasa-biasa saja. Bisa masuk. Kenapa aku tidak bisa? Biasa-biasa saja. Lin Feng. Siapa di antara kami yang bukan? Keluarga terkemuka. Siapa yang bukan? Marshal Soul 3S. Anak ini benar-benar sampah. Berani sekali bicara seenaknya. Mau cari pukulannya. Aku justru merasa, orang ini cukup menarik. Kalau tidak punya sedikit kemampuan, mungkin tidak berani begitu sombong. Siapa juara pertama di kelasmu? Sumber daya dia di akademi nanti. Aku yang ambil. Aku datang ke sini untuk menjadi kuat. Tidak perlu rendah diri. Anak baik. Baru datang langsung menantangku. Kau memang berani. Ku terima. Bagus. Besok pagi. Gelanggang Akademi. Sampai jumpa. Kak Huang. Kau kan punya jiwa Marshal 3S. Kaisar Phoenix Merah. Jiwa Marshal 3S biasa. Bukan lawanmu. Tantangan dari anak sampah seperti ini. Kau juga terima. Sudah lama aku tidak bertindak. Kebetulan pakai pertarungan ini untuk bangunkan wibawa. Orang ini tidak biasa. Kusarankan jangan meremehkan lawan. Sehebat apapun, bisa lebih hebat dari Kaisar Api Merahku. Besok, aku akan buat anak ini tahu. Harga sebuah kesombongan. Tanaman spiritual 7 mutiara 5 kelas. Ketua Sima benar-benar mengeluarkan darah. Tanaman spiritual kelas 7. Di ibu kota juga termasuk langka. Tidak tahu bisa naikkan levelku berapa tingkat. Gatling. Serap. Terdeteksi. Gatling menyerap energi kuat. Gatling perak. Berevolusi menjadi Gatling emas. Gatling emas. Keren sekali. Levelku juga naik ke 25. Memang, punya sumber daya, latihan jadi menyenangkan. Dengar-dengar ada orang baru. Jiwa martialnya sangat jelek. Mau menantang Huang Wu. Benar-benar tidak tahu diri. Huang Wu kan juara pertama kelas elit. Orang baru itu. Benar-benar bermasalah otaknya. Kecilkan suara. Dengar-dengar orang baru itu. Dari keluarga Suanyuan. Direkomendasikan masuk lewat belakang. Jangan sampai musuhi keluarga Suanyuan. Keluarga Suanyuan. Tidak sangka anak itu. Ternyata berhubungan dengan keluarga Suanyuan. Kalau begitu jangan salahkan aku. 5 kaisar dengan keluarga Suanyuan. Sudah lama bermusuhan. Semoga anak 5 kaisar ini. Jangan berbuat bodoh. Sudah kepikiran mau bagaimana? Apakah ini hayalanku? Kok rasanya orang ini lebih kuat banyak dari kemarin. Baru semalam lewat. Baru hari pertama masuk. Berani menantang juara pertama. Kelas elit Huang Wu. Ini juga pertama kalinya. Sejak Akademi Tianwu berdiri. Lin Feng. Memilihku sebagai lawan. Kau akan merasakan. Apa itu keputusasaan? Karena kau berhubungan dengan keluarga Suanyuan. Jangan salahkan aku kalau keras. Itu milik Huang Wu. Jiwa Marshal 3S. Kaisar Api Merah. Meskipun di antara jiwa Marshal 3S, termasuk yang kelas atas. Kelihatannya cukup mengesankan. Setidaknya tidak membuatku terlalu bosan. Benar-benar, jiwa Marshal senjata api tradisional. Yang paling sampah. Jenis roh Marshal apa itu? Keluarga Suanyuan. Sebenarnya melihat apa darinya? Roh Gatling. Roh yang bahkan tak bisa mencapai tingkat rata-rata. Berani juga menantang 5 raja. Tidak. Mata jaring rusakku. Sama sekali tak bisa menembus. Roh Marshal Lin Feng. Roh Marshal ini pasti tidak sesederhana itu. Mulut. Kukira. Sosok yang tangguh apa? Ternyata sampah. Membuang waktu. Biar kau tahan 3 detik. Sudah kuanggap kalah. Cakar Raja Langit. Dengan kekuatan Lin Feng ini, perkiraan Cakar Raja Langit Huang Wu bisa ambil setengah nyawanya. Roh Marshal sampah apa? Berani hadapi Cakar Raja Langitku langsung. Aura lumayan bagus, tapi kekuatan terlalu lemah. Apa mataku salah lihat? Huang Wu dipukul mundur oleh roh sampah Lin Feng. Huang Wu ini, jangan-jangan sedang main-main dengan Lin Feng. Roh sampah itu, aku saja bisa dengan mudah menginjak. Bagaimana mungkin dia dipukul mundur? Kalau aku tak salah lihat, Lin Feng itu unggul mutlak. Dalam hal kekuatan, orang yang dilihat keluarga Suanyuan, memang ada keistimewaannya. Tak kusangka bakat kerajaan sepertiku bisa dipukul mundur oleh sampah. Kalau ini tersebar,
Reputasiku di mana? Lin Feng. Kau akan kubuat bayar. Api merah membara. Membelah langit. Ini jurus terkuat Huang Wu. Konon Huang Wu mengandalkan jurus ini. Mengalahkan banyak bakat akademi. Menjadi nomor 1 kelas elit. Tampaknya Huang Wu serius. Ingin selesaikan Lin Feng dengan 1 jurus. Lin Feng pasti mati. Serangan kecil tak berarti. Berani disebut jurus terkuat. Zira hasil ilusi roh sampahmu. Mau halangi api pembelah langitku. Mengejek. Seranganmu terlalu lemah. Bahkan kalah dari Suan Yuanche. Bahkan tak berhak. Kusertakan kekuatan sejati. Lin Feng. Lepaskan aku. Apa mataku salah lihat? Huang Wu kalah. Jurus besar Huang Wu ternyata tak lukai Lin Feng sedikit pun. Malah ditaklukkan Lin Feng. Ini masuk akal. Dan Lin Feng bahkan belum keluarkan banyak tenaga. Dia terlalu menakutkan. Kau kalah. Memang pantas. Orang yang dihargai keluarga Suan Yuan. Iblis mutlak. Roh martial tingkat SSS sudah puncak. Lin Feng ini siapa sebenarnya? Langit ibu kota. Mungkin berubah lagi. Lin Feng. Kau buat aku kehilangan muka. Kau akan kubunuh. Huang Wu. Jangan. Lin Feng. Mati. Lin Feng. Mati. Aku cuma ingin jadi nomor 1. Tapi kau mau nyawaku. Aku bakat kerajaan. Sampah dari desa. Siapa kau? Berani mempermalukanku. Kau pantas mati. Kau pantas mati. Lepaskan aku. Huang Wu ini ternyata tidak bisa menerima kekalahan. Bahkan melakukan serangan mendadak. Lin Feng. Ini kesalahan Huang Wu. Atas nama akademi, aku minta maaf padamu. Lepaskan dia. Lin Feng. Lepaskan aku sekarang. Lalu bersujud dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di ibu kota. Lin Feng. Kamu memang kuat. Tapi 5 bangsawan bukan yang bisa kau sentuh. Bicaralah dengan baik. Menginginkan nyawa Lin Fengku. Siapapun itu. Hanya ada satu akhir. Lin Feng. Apa yang akan kau lakukan? Lin Feng. Aku adalah bangsawan kerajaan. Kau tidak bisa membunuhku. Lin Feng. Apa yang kau inginkan? Akademi bisa memberimu kompensasi. Tapi aku. Kau juga tidak boleh membunuhnya. Kau ingin membunuhku. Aku hanya tidak ingin kau melakukan kesalahan besar. Orang yang ingin kubunuh. Tidak ada yang bisa menghentikan. Lin Feng. Kau memang iblis wanita. Sayangnya. Di hadapanku. Kau masih terlalu hijau. Benarkah? Untuk melawanmu memang tidak cukup. Tapi untuk melawan sampah itu sudah cukup. Apa maksudmu? Pisau pipi. Lin Feng, di hadapan kepala Departemen Li. Membunuh Huang Wu. Ada nyawa melayang. Lin Feng, kau telah membuat masalah besar. Kerajaan tidak akan memaafkanmu. Sayang sekali. Lin Feng, iblis langka yang muncul sekali dalam 100 tahun itu. Menyinggung kerajaan. Mungkin akan mati muda di sini. Itu ayah Huang Wu. Dan kepala keluarga kerajaan. Huang Wuji. 80 lebih, 3 serangan menusukku. Pejuang sejati. 80 lebih. Memang sangat kuat.
Aku melihat papan jiwa pecah di rumah. Tidak menyangka. Tetap terlambat selangkah. Siapa? Siapa yang melakukannya? Berani membunuh anak Huang Wuji. Huang Wu kubunuh. Ada apa? Serang aku saja. Kau, anak keluarga mana? Berani membunuh orang kerajaan. Tidak berkeluarga, tidak berklan, dia ingin membunuhku. Dia kubunuh balik, hanya itu. Artinya, kau, orang tanpa latar belakang. Membunuh anakku di depan umum. Di Akademi Tianwu. Apa jabatanmu? Kepala kerajaan. Aku yang kurang waspada. Tidak bisa melindungi keselamatan Huang Wu. Harus dihukum. Kepala Departemen Akademi Tianwu yang terhormat. Bisa membiarkan seorang anak muda membunuh anakku. Apa jabatanmu? Kepala kerajaan. Ini kesalahanku. Tolong biarkan aku hidup. Kakek, orangnya kubunuh. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ada apa? Serang aku saja. Lin Feng siap menerima. Kakek ini kekuatannya tidak bisa diremehkan. Entah Gatling emas versi upgradeku. Bisa menahan atau tidak. Bagus. Kalau begitu, ambil nyawamu dulu. Untuk mempersembahkan arwah anakku di surga. Lalu menghitung yang lain. Lin Feng. Sungguh celaka. Memang pantas disebut petarung tingkat 8. Bahkan dibandingkan dengan zirah elang putih. Zirah emas yang puluhan kali lebih kuat. Hampir saja tidak bertahan. Apa mataku tidak salah lihat? Pukulan satu kata dari petarung senior. Seperti Raja Huang ini. Ternyata dihadang oleh Lin Feng. Dan berhasil ditahan. Bahkan kepala Li sekalipun. Belum tentu bisa melakukannya. Terlebih lagi, Lin Feng sepertinya masih kurang puas. Dengan pertahanannya sendiri. Anak muda level 25. Ternyata menahan pukulanku. Benar-benar luar biasa. Tidak mungkin. Karena sudah menjadi musuh bebuyutan. Aku tidak bisa tinggal dia menunggu ajal. Coba rasakan zirah emas Benlinku. Tidak kabur. Bahkan berani menyerangku. Petarung tingkat 8 memang tak boleh diremehkan. Peluru penjejak emas. Kekuatan serangan Lin Feng ini sama sekali tidak seperti seorang murid yang bisa mengeluarkannya. Namun, ingin menggunakan jurus ini untuk mengalahkan petarung Wen Ming Jingdu sepertinya masih jauh dari cukup. Sepanjang hidupku, Huang Wuji telah mengalahkan banyak orang. Kau adalah yang paling berbakat di antara anak muda yang pernah kulihat. Sayangnya, kau harus mati. Hari ini pasti terjadi pertarungan sengit. Aku akan bertarung sepenuh hati. Belum tentu ada kesempatan. Berhenti. Kenapa kau datang? Kau adalah temanku. Masa aku bisa melihatmu dibunuh begitu saja? Ternyata, anak ini adalah anggota keluargamu, Suan Yuan. Anak keluarga Suan Yuan. Kau mau melindunginya. Lin Feng adalah temanku. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tak disangka anak ini. Cukup setia kawan. Anakku dibunuh olehnya. Hari ini. Walaupun ayahmu ada di sini. Kau takkan bisa menghentikanku. Astaga. Kakek ini benar-benar. Rektor masih belum bertindak. Keduanya. Juga tak boleh kau sentuh. Rektor. Rektor juga petarung Wen Ming Jingdu. Katanya sudah bertahun-tahun tidak muncul. Tenang. Selama rektor ada. Hari ini kakek Huang takkan bisa berbuat apa-apa padamu. Kenapa rektor membantuku? Karena kau cukup luar biasa. Rektor. Orang ini membunuh anakku. Aku membunuhnya untuk balas dendam. Apa salahnya? Kenapa kau menghalangiku?
Proses kejadiannya. Semua ku ketahui. Huang Wu terbunuh. Itu akibat perbuatannya sendiri. Tindakan Lin Feng memang agak berlebihan. Tapi tidak sampai pantas dihukum mati. Sepengetahuanku, kau, Huang Wu, punya banyak istri. Dan tidak cuma satu anak ini. Orang mati tak bisa hidup kembali. Berbesar hatilah. Apakah karena anak ini membunuh anakku? Aku harus diam saja melihatnya. Kalau begitu, di Jingdu ini, siapa lagi yang akan menghormatiku? Huang Xiang. Bakat langka Lin Feng adalah pedang terbaik seumur hidupku. Kalau dia mati, sangat disayangkan. Tapi hal ini juga harus diberi penyelesaian untukmu. Biarkan Lin Feng pergi ke gerbang penakluk iblis. Membunuh iblis dan meraih prestasi, bagaimana? Gerbang penakluk iblis. Itu adalah garis depan umat manusia untuk menghadapi serangan makhluk iblis. Sangat berbahaya. Pergi ke gerbang penakluk iblis boleh saja. Tapi aku punya satu syarat. Anak ini harus mencapai 10 besar di papan pembasmi iblis. Dalam 3 bulan di gerbang penakluk iblis. Jika tidak, dia hanyalah sampah tak berguna. Aku tetap akan membunuhnya. Dalam 3 bulan, 10 besar di papan pembasmi iblis. Ini agak sulit. Baiklah, aku setuju denganmu. Lin Feng, kau gila. Kau tahu apa artinya 10 besar di papan pembasmi iblis? Para juara di 10 besar. Semuanya adalah ahli sejati di atas level 50. Levelmu baru berapa? Tidak apa-apa, justru ini menantang. Di gerbang penakluk iblis, ada banyak energi iblis. Semuanya bisa diserap oleh Gatling 5 jiwa. Bahan untuk meningkatkan level, seolah dibuat khusus untukku. Lin Feng. Ini kau yang setuju. 3 bulan kemudian, jika tidak memenuhi syarat, datanglah untuk mati. 3 bulan. Saat itu, bahkan orang tuamu tak akan jadi lawanku. 3 bulan kemudian, aku, Lin Feng, pasti bisa meraih 10 besar di papan pembasmi iblis. Pada akhirnya, terlalu sombong dan angkuh. Tidak tahu nilai sebenarnya dari 10 besar di papan pembasmi iblis. Lin Feng, tunggu aku. Kenapa kau berjalan begitu cepat? Berjalan lambat tidak keren. Karena kau berani menyetujuinya. Aku percaya kau punya keyakinan. Lagi pula, kau pria yang lebih kuat dariku. Ini surat rekomendasi dari keluarga Suanyan. Saat tiba di gerbang penakluk iblis, tidak ada yang berani menyusahkanmu. Baiklah, gerbang penakluk iblis. Aku, Lin Feng, akan mencoba menaklukkannya. Di sini, seharusnya adalah kem harimau yang disebutkan. Dalam surat rekomendasi keluarga Suanyan. Aku dengar dari atasan. Kau yang baru datang, kan? Namanya Lin Feng. Benar. Lagi-lagi yang masuk lewat koneksi. Tim harimau kami adalah tim elit. Bukan sembarang orang bisa masuk. Bunga di rumah kaca. Datang ke sini hanya akan menderita. Lebih baik pulang dan minum susu jika tahu diri. Kalian pantas disebut elit. Standar elit di gerbang penakluk iblis. Serendah ini. Apa maksudmu? Setiap anggota tim harimau adalah ahli pembunuh iblis. Tidak boleh kau hina. Jika tidak ada surat rekomendasi, apa syarat untuk bergabung dengan tim kalian? Membunuh iblis tingkat batu. Atau mengalahkan satu anggota lama. Ini bukan hal yang bisa dilakukan oleh anak muda sepertimu. Mengalahkan anggota lama. Ayo kalian semua serang bersamaan. Aku ingin melihat, apakah tim elit kalian ini layak untuk kugabung. Bocah, kau terlalu lancang. Semua orang di sini adalah veteran berpengalaman. Yang terendah pun adalah ahli di atas level 35. Tidak boleh kau hina. Jika tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu mengapa bunga begitu merah. Bocah, keluarkan jiwa senjatamu. Mencari mati. Ternyata jiwa senjata api paling sampah. Berani begitu lancang. Pedang gila bayangan darah. Lemah, terlalu lemah. Sekarang apa aku layak bergabung dengan kalian? Mengalahkan Zhang Hu dengan satu jurus. Dan dilihat dari penampilannya,
Masih santai saja. Anak ini terlalu hebat. Sang Hu sudah termasuk petarung terbaik di tim. Tapi dia bukan tandingan anak ini. Benar-benar pahlawan muda. Tim Harimau menyambutmu. Lin Feng. Kamu adalah kapten tim Harimau. Tai Hu. Lin Feng. Kamu memang masih muda. Tapi kapten kami adalah petarung peringkat 28. Di papan peringkat pembasmi iblis. Di hadapan kapten. Kamu masih pemula. Peringkat 28 pembasmi iblis. Sepertinya biasa saja. Aku suka anak muda yang percaya diri. Kebetulan, tim harimauku baru menerima misi. Kurasa kamu cocok untuk melaksanakannya. 100 li jauhnya, di Danau Wolong, ada naga hitam bersarang. Kekuatan naga hitam ini setara manusia level 50. Lin Feng, ini kesempatanmu untuk berjasa. Tai Hu ini memberiku kesan tidak nyaman. Tapi, segala tipu muslihat akan kuhancurkan. Level 50. Lumayan menantang. Bisa sedikit membangkitkan minatku. Kapten, anak ini terlalu sombong. Naga hitam level 50. Paling tidak butuh beberapa anggota bekerja sama. Ditambah jaring bintang untuk membunuh. Dia sendirian pasti mati. Keluarga kerajaan bayar mahal untuk membunuh anak ini. Tak kusangka dia mudah sekali terjebak. Saudara, apa yang terjadi? Dua Raja Naga di Danau Wolong mengamuk. Siapapun yang mendekat, baik monster maupun manusia, akan celaka. Kamu malah ke sana. Tai Hu, ini rencanamu. Mengaku dua naga sebagai satu. Kekanak-kanakan. Masih makan. Aku datang untukmu. Dua monster level 50. Mungkin tidak terlalu membosankan. Langsung membuatku mencium bau mulut. Kalian sepertinya kurang hormat. Meski aura kalian kuat, tapi masih bisa mematahkan gigiku. Kamu yang membunuhnya. Tak heran bisa bertarung di wilayah Raja Barbar. Ternyata ada kemampuannya. Sudah kukatakan, hari ini aku datang untuk membunuh kalian. Sebelummu, banyak juga yang mengatakan hal sama. Sayangnya mereka semua menjadi. Aku tak punya waktu untuk omong kosongmu. Serangan penuh. Bagaimana mungkin? Benda ini semua bisa menembus pertahanan. Apa? Menembus pertahanan itu aneh. Hari ini kedua naga kalian pasti mati di bawah senjataku. Meski benda ini bisa menembus pertahanan, tapi tidak sakit. Apa yang bisa kamu lakukan? Serang. Benar-benar terjebak. Hewan tetap hewan. Tidak sakit. Sekarang bagaimana? Cepat pergi, anak ini curang. Tunggu aku pulih. Itulah saat kematianmu. Mau lari? Kalian semua adalah buruanku. Saudara muda ini bodoh. Kekuatan dua naga ini di air meningkat 2 kali lipat. Kalau terjun, mungkin tidak bisa keluar. Sayang sekali. Dunia persilatan kita kehilangan satu lagi jenius. Membosankan. Hanya 2 pukulan sudah tumbang. 2 Raja Naga dari Danau Wolong di pasukan Han selama 3 tahun. Begitu saja lenyap. Adik kecil ini sangat muda namun luar biasa kuat. Saudara, dari mana asalmu? 2 siluman ini lumayan bagus. Entah bisa meningkatkan kekuatanku berapa banyak. Lin Feng. Akhirnya kutemukan kau. Naik ke level 30, cukup baik. Dan sepertinya juga memahami satu skill baru. Kau adalah Lin Feng. Seekor ayam kampung level 30. Harusnya aku yang turun tangan sendiri. Kau juga dikirim oleh kerajaan. Dibayar untuk bekerja. Kau tak perlu banyak tanya. Orang ini sepertinya
Pemburu bayaran peringkat 15 di daftar pemburu siluman. Xing Hun. Dia yang hanya bekerja untuk uang. Membunuh manusia dan siluman tanpa pandang bulu. Xing Hun. Konon katanya orang ini hanya tidak membunuh siluman. Kalau tidak, peringkatnya pasti lebih dari 15. Kau bisa mengalahkan dua naga ini. Kekuatanmu juga tidak lemah. Aku beri kau kesempatan untuk mengeluarkan seluruh kekuatanmu. Jangan membuatku terlalu bosan. Bodoh. Jika tadi kau langsung menyergap punggungku, mungkin masih ada sedikit kesempatan. Bagi orang yang ingin membunuhku. Aku tidak pernah berbaik hati. Kau sangat sombong. Tapi aku suka sensasi menginjak orang sombong di bawah kakiku. Pisau terbang tanpa kelas. Tapi pedang tangan menutupi dengan tembakan. Hanya ini tidak bisa melukaiku. Dao Yu. Ya, giliranku. Pukulan membara. Auranya cukup bagus, tapi kekuatannya belum cukup. Bagaimana mungkin kau sekuat ini? Ini disebut kuat. Ini hanya sebagian kekuatanku saja. Pemburu siluman peringkat 15 ternyata sangat payah. Sangat mengecewakan. Komedi ini harus diakhiri. Pas untuk mencoba skill baruku. Pukulan naga emas. Aku juga tidak sempat. Dao Yu. Sekuat ini bisa peringkat 15 di daftar pemburu siluman. Yang di depan juga tidak akan jauh lebih kuat. Bahkan mengalahkan Xing Hun dengan mudah. Bakal muncul bintang baru di dunia siluman. Jiwa martial orang ini adalah level SS. Tidak boleh disia-siakan. Serap. Jaring berubah. Xing Hun yang tak dikenal tiba-tiba menjadi milik Lin Feng. Artinya Xing Hun dikalahkan oleh Lin Feng ini. Xing Hun adalah petarung senior. Siapa sebenarnya Lin Feng ini? Xing Hun si sampah. Dibayar sebanyak itu. Bahkan satu orang pun tidak bisa dibunuh. Tetap harus aku yang turun tangan. Lin Feng. Hari ini kau pasti mati. Hari ini gerbang utara dijaga olehku. Lin Feng. Kau bisa memberi makan monster di luar saja. Dengarkan perintahku. Tutup gerbang utara. Kapten Taihu. Masih ada setengah jam sebelum gerbang ditutup. Sepertinya masih ada beberapa orang yang belum kembali. Kau yang kapten atau aku? Pergi. Kapten Tai. Tugasmu tidak terlalu sulit, ya? Memang pantas disebut orang ganas yang membunuh Xing Hun. Memang ada kemampuannya. Kenapa? Benar-benar tidak ingin aku kembali. Maaf, Lin Feng. Waktu menutup gerbang sudah tiba. Untuk mencegah serbuan monster. Setelah gerbang ditutup, untuk membukanya. Harus menunggu sampai besok. Rupanya itu rencanamu. Ingin kubunuh dalam serbuan monster. Bukan itu maksudku. Aku hanya menjalankan aturan. Lin Feng. Saat serbuan monster tak berujung datang. Bahkan si penyihir nomor 1 pembasmi iblis. Sulit meloloskan diri. Pasti tewas. Harus kukatakan, Taihu. Jika orang lain menghadapi trikmu ini. Sungguh sulit bertahan. Sayangnya yang kuhadapi adalah aku, Lin Feng. Ini. Lin Feng gila, berani sendirian. Menuju serbuan monster. Serbuan monster adalah energiku. Dia tahu. Pasti mati. Pasrah saja. Siapa suruh menantang keluarga kerajaan? Gatlingku. Keunggulan terbesar dalam pertempuran kelompok. Cakupan sihir. Lin Feng. Meski kau bisa bunuh 10. 100, apa kau bisa bunuh? 1000.
Sehebat apapun kau, tak mungkin selamat dari serbuan monster ini. Mantap. Kenapa anak ini tahan banting? Masih punya stamina. Cepat. Guntur menggelegar. Luar biasa. Tak kusangka generasi muda manusia. Ada petarung sehebat kau. Hebat. Monster yang bisa bicara. Levelnya tinggi. Bisa kumainkan dengan seru. Ini putra ke-9 Raja Iblis. Anjing berkepala 3 neraka. Kekuatannya dahsyat. Lin Feng pasti mati. Manusia, jadilah peliharaanku. Aku akan biarkan kau hidup. Lin Feng. Dunia ini terlalu gila. Binatang berani mengatur manusia. Selamat, energi tuan rumah telah penuh. Gatling emas naik level menjadi Gatling giok. Ternyata membunuh banyak monster. Ada gunanya juga. Manusia kurang ajar. Raja menjadikanmu peliharaan. Adalah kehormatanmu. Berani lancang, siap mati. Dia marah karena malu. Tak keberatan main dengan kalian. Tai Hu. Berani menyalahgunakan wewenang. Apakah kau menganggapku ada? Jenderal Li, kenapa Anda datang? Lin Feng bermusuhan denganku. Jadi aku. Lin Feng dengan bakat seperti ini adalah harapan bangsa manusia. Jika tewas karena kesalahanmu, kau yang kutuntut. Hamba bersalah. Mohon ampun, Jenderal. Keluarga kerajaan yang menyuruhku. Lelaki tua Huang Wuji itu. Jangkauannya sampai ke benteng penakluk iblis. Cari mati. Kalian 10, jika diperlukan. Boleh keluar bentung selamatkan Lin Feng. 10 orang ini sepertinya 10 besar papan pembasmi iblis. Sedangkan kau, setelah serbuan ini berakhir, akan dihukum. Hancur. Semua hancur. Hari ini kubunuh sepuasnya. Ayo, lebih banyak lagi. Lin Feng begitu perkasa. Bertarung begitu lama. Membunuh ratusan monster. Tak terlihat lelah. Kalau begitu, mereka 10 tak diperlukan. Berhenti. Kenapa? Tak bisa menang. Siap menyerah. Manusia, kau berhasil menarik perhatianku. Pada akhirnya, aku sendiri yang harus turun tangan. Sekarang, berlututlah dengan sukarela. Masih ada waktu untuk menyembah keagunganku. Seekor binatang. Berani-beraninya mengaturku. Mencari maut. Jika memang begitu. Putra Raja Iblis. Benar-benar luar biasa. Lin Feng dalam bahaya. Peluru itu hanyalah serangan terlemahku. Bodoh. Melanggar aturan kehidupan naga tersembunyi. Cepat turun. Kulitmu yang keras. Atau tinjuku yang lebih keras. Lin Feng ini terlalu kejam. Lin Feng begitu licik. Jika dia kembali hidup-hidup, aku pasti mati. Berakhir sudah. Han Geng, putra Raja Iblis. Di tangan Lin Feng, tak punya perlawanan sama sekali. Kekuatan Lin Feng tampaknya sudah melampaui para jenjang muda di papan perang iblis. Putra Raja Iblis, hanya segini. Kau tak boleh membunuhku. Ayahku tak akan membiarkanmu. Datang satu kubunuh satu. Datang dua kubunuh sepasang. Raja Iblis pun apa? Manusia. Beraninya kau. Itu.
Raja Iblis. Raja Iblis bertindak. Raja Iblis. Kau pikir kau ada di sini? Jenderal Li. Menggunakan jiwa Marshal SS. Dijuluki pertahanan tak terkalahkan. Jenderal Li meningkat begitu banyak. Lepaskan putraku. Akan kuberi jasad utuh. Ya. Manusia. Ayahku sudah datang. Kau tak bisa membunuhku. Masih belum menyerah. Yang paling kubenci adalah diancam orang. Bunuh ya dibunuh. Apa yang akan kau lakukan? Manusia. Aku akan membunuhmu. Lin Feng, larilah. Targetnya adalahmu. Di kamus Lin Feng tak ada kata lari. Kata itu. Jenius seperti ini harus jatuh seperti ini. Selamat, energi tuan rumah sudah penuh. Membuka senjata baru, Gatling berlian. Seekor anak haram bisa melawanku. Bagaimana mungkin? Raja Iblis yang disebut-sebut. Hanya segini. Raja Iblis. Cepat tunjukkan wujud aslimu. Manusia. Aku akui kau agak berbakat. Tapi kemampuan ini tak bisa menembus pertahananku. Tak bisa menembus. Kau yakin? Ini cara apa? Gatling berlianku. Beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kau takkan cuma mengandalkan satu cakar ini untuk melawanku. Aku sedang dalam masa kritis bertapa. Tunggulah di sana. Tindakan pengecut. Lain kali bertemu, akan kubunuh kau. Satu orang mengusir sarang umur panjang. Mengusir Raja Iblis. Ini monster macam apa? Satu orang mengusir ribuan sarang umur panjang. Ini nyata. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Belum pernah terdengar. Tindakan Lin Feng memecahkan sejarah manusia. Lin Feng jelas bukan orang yang bisa kuhina. Kalau tak lari sekarang, pasti mati. Kapten Qiangu, mau kemana? Mau kuantarkan? Lin Feng, aku salah. Aku seharusnya tidak mengkhianatimu. Semua ini perintah Huang Wuji. Sejak kau mulai merencanakan pengkhianatan terhadapku, kau seharusnya sudah tahu akibatnya. Lin Feng, lepaskan aku. Kalau tidak, keluarga kerajaan tidak akan membiarkanmu. Huang Wuji. Dia tidak mencariku, aku pun akan mencarinya. Huang Wuji. Dulu kau mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang. Sekarang saatnya kau membayarnya. Lin Feng, kau telah membunuh ribuan monster, jasa perangmu tak terhitung. Posisi jenderal ini sudah tidak cocok lagi untukku. Jenderal, kekuatanmu disaksikan oleh semua orang di benteng penakluk monster. Bawa dia ke kediaman jenderal. Kalau begitu, aku tidak akan menolak. Tak kusangka. Awalnya aku hanya ingin bergabung dengan pasukan pembasmi monster. Kini langsung menjadi jenderal. Mohon Jenderal Lin naik ke singgasana. Mohon Jenderal Lin naik ke singgasana. Mulai hari ini, benteng penakluk monster akan kujaga. Jenderal Lin perkasa. Lapor, Jenderal. Perwakilan 4 keluarga besar ibu kota telah tiba. Persilakan mereka masuk.
Baru beberapa hari tidak bertemu. Kau sudah menjadi Jenderal Lin. Ternyata penilaianku dulu tidak salah. Budi baikmu selalu kuingat. Musuh pun kuingat. Seorang anak muda hijau. Bisa menjadi jenderal. Kurasa benteng penakluk monster benar-benar kehabisan orang. Bagaimana mungkin? Anak muda yang dulu bisa kukendalikan sesuka hati. Sekarang kurasakan dia. Bisa membunuhku kapan saja. Lin Feng, kami mendapat kabar. Raja Monster akan segera menyatu dengan darah murni Raja Monster kuno dan keluar dari meditasinya. Kekuatannya meningkat drastis. Huang Wuji setidaknya masih berguna. Lepaskan dia. Semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Lin Feng. Sang raja telah menyatu dengan darah murni Raja Monster kuno. Menjadi yang tak terkalahkan di dunia. Dunia ini milik sang raja. Selama ada Lin Feng, siapa berani menyebut diri tak terkalahkan? Kulit langka muncul. Hidup dan mati tidak berdampingan. Apakah bahkan Lin Feng bukan lawannya? Akhirnya ada orang yang bisa membuatku tidak terlalu bosan. Saat ajal menjemput, masih saja keras kepala. Kau, sang raja, mati. Energi sudah penuh sejak lama. Kukira tidak ada lagi di dunia yang bisa membuatku membuka kunci Gatling Ultimate. Sistem membuka kunci Gatling Ultimate. Bagaimana mungkin? Di dunia ini ternyata ada sesuatu yang bisa menahan sinar kematian sang raja. Sekarang giliranku. Bisa mati di bawah. Senjata ultimaku adalah kehormatanmu. Semua makhluk musnah. Aku telah menyatu dengan darah murni kuno. Aku tak terkalahkan di dunia. Kita menang, menang. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi monster di dunia.